Kita akan bersama melanjutkan serial Golgota, di mana saya akan membawa kita untuk bagaimana Allah menunjukkan kasih melalui membangun iman atau intimasi yang kuat dengan Abraham. Kita belajar dari Bapak leluhur kita, Bapak Abraham. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita lihat dari Bapak Abraham ini? Saya akan mengajak kita untuk melihat dulu filmnya sebagai berikut. Ini adalah kisah tentang Abraham ketika dia pertama keluar dari Ur Kasdim, Mesopotamia, dan dia berjalan menuju ke tanah perjanjian. Bayangkan ini adalah begitu banyaknya kaum keluarga Abraham dan Terah yang ikut disertai dengan Sarah istri Abraham maupun ponakan daripada Abraham, Lot. Dan kemudian mereka mulai menjalani akan perjalanan keluar. Ini perjalanan iman. Karena apa? Abraham mendengar Allah berkata kepadanya untuk keluar ke tanah yang dijanjikan. Dan dia melakukannya dengan imannya. Bayangkan dengan begitu banyak kaum keluarga mereka berjalan, dan itu berjalan di padang gurun dalam kondisi pada saat itu. Saya mengajak kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan kata Abram. Nah, kata Abram itu adalah exalted father, artinya bapa yang mulia. Ya. Nah, kata Abram ini kemudian oleh Tuhan digantikan menjadi Abraham, yang artinya yang tadi mulia dimultiplikasi. Di multitude artinya menjadi bapa daripada segala bangsa. Ya, ada sebuah tambahan yang unik yang Tuhan berikan, yaitu aksara he. Nanti kita akan melihat. Demikian juga nama Sarai dirubah menjadi Sarah, ya, atau noble woman, atau wanita yang begitu mulia yang menjadi ibu daripada banyak bangsa. Saudara, ada beberapa penafsiran yang menunjukkan atau menyatakan bahwa aksara he yang ada di dalam kata Abraham maupun Sarah itu diambil dari tetragrammaton dari kata Yud He Vav He, yang artinya Allah atau Yehova atau yang disebut Adonai. Ya, jadi ini adalah merupakan bagian dari sesuatu yang ilahi yang masuk ke dalam kehidupan Abraham dan juga Sarah, ya, dari kata-kata itu. Ya, itu beberapa pemikiran yang menyatakan demikian. Kemudian kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Abraham itu dikatakan Abram Pilostoteo. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan Abraham itu adalah kekasih Tuhan. Ya, kalau kita melihat itu dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nats yang menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut dengan sahabat Allah. Ya, Pilostoteo, sahabat Allah. Artinya apa? Itu merupakan seperti dikatakan dalam bentuk noun kekasih, yang dikasihi, sahabat. Bahkan juga seperti mau katakan saudara, sesuatu yang begitu dekatnya sehingga Allah yang begitu transenden itu mau menganggap manusia sebagai kekasih, sebagai sahabatnya. Ini sebuah yang luar biasa. Dan ini juga diteguhkan lagi dengan Yesaya pasal 41 ayat 8 yang berkata, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi memang Abraham ini disebut dengan kekasihnya Tuhan. Sebuah pengalaman yang luar biasa pasti ada dalam diri Abraham sampai membawa dia pada level di mana Tuhan melabelkan sebagai sahabat Allah. Coba kita melihat, kita belajar. Saya membuat sebuah flowchart seperti ini. Bagaimana dalam diri Abraham ada sebuah kuasa roh yang bekerja di dalamnya yang membawa dia sampai pada level yang tadi kita bisa lihat. Coba kita lihat bersama.
Jadi kalau di sini ada Ur Kasdim, posisi di Ur Kasdim, posisi di Haran, kemudian zaman perjanjian baru dengan Tuhan Yesus, kemudian Stefanus, dan juga ada Paulus. Kita mulai dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita, yaitu Abraham bertemu dengan God of Glory. Dikatakan demikian, ayat 2. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Ya, atau dikatakan dalam bahasa King James dikatakan dengan the God of Glory. Ya, Allah yang maha mulia, God of Glory. Ya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Stefanus bersaksi bahwa dalam cat kita bahwa Abraham itu pernah ketemu dengan God of Glory di Ur Kasdim. Pertama kali datang dan menyatakan diri itu adalah God of Glory. Siapa God of Glory itu jadi pertanyaan kita. Kita bisa melihat itu dalam Mazmur pasal 24 dan 29. Saya lihatkan seperti ini. 24 ayat 7. "Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan." Lalu ayat pasal 29, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan." Dua predikat yang diberikan yaitu Raja Kemuliaan, the King of Glory, maupun Tuhan Kemuliaan, the Lord of Glory. Ya, siapa ini? Nah, kalau kita melihat dari apa yang disebut di sini, maka kita akan melihat hubungannya, yaitu dengan apa? Yaitu dengan Mazmur pasal 24 dan 29 ini dengan God of Glory. Suatu predikat yang diberikan khusus kepada pribadi tertentu. Dan itu adalah Mazmur Mesianik yang menyatakan bahwa itu adalah pribadi Mesias yang akan datang ke dunia. Di dalam Mazmur pasal 24 sampai sekian, itu merupakan Mazmur-Mazmur Mesianik. Dan itu mau menunjukkan bahwa yang ada di Ur Kasdim yang bertemu dengan Abraham itu adalah Yesus, pribadi yang kedua daripada Allah Tritunggal. Oke, kita coba melihat lagi data kita seperti apa. Nah, ketika di Haran, ketika sudah berjalan dan sampai di Haran dan Terah sudah mati, nah Abraham dikatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kata Tuhan kalau kita melihat dalam frasa daripada bahasa Ibrani dapat dikatakan seperti ini. Ya, disebut dengan Vayera Adonai el Abram Vayomer Lesa'arka eten et haares hasot vayiben Sam misbeah Adonai hanir elaf. Ya. Nah, kalau kita melihat ada kata Tuhan itu adalah dari penggunaan kata Yud-He-Vav-He. Ya. Kalau kita biasa disebut dengan Adonai. Nah, ini adalah mau menunjukkan bahwa waktu ketemu di Haran ada sebuah pribadi lain yang bertemu dengan Abraham, yaitu apa? Bapa, Yud-He-Vav-He. Ya. Bukan lagi God of Glory, tetapi ada pribadi yang pertama dari Allah Tritunggal, bukan pribadi kedua, yang bertemu dengan Abraham dan dia katakan keturunanmu. Dia mau merujuk kepada mana keturunan ini? Nah, kita coba lihat lagi bahwa sebenarnya Adonai yang menyatakan diri di Haran itu mau menunjuk bahwa God of Glory yang ada di Ur Kasdim itulah akan menjadi keturunanmu. Kok bisa begitu ya? Coba kita lihat lagi. Saudara, kalau kita melihat dari Galatia pasal 3 ayat 15 dikatakan tentang hal ini. Yaitu dikatakan bahwa adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya. Jadi saya mau menganggap bahwa ketika kita berbicara tentang flowchart ini, yaitu bahwa ketika di Haran, ya, Yud-He-Vav-He, Bapa,
itu menyatakan, mengkonfirmasi bahwa keturunanmu adalah God of Glory yang ada di Ur Kasdim yang kamu ketemu di sana. Wih, kalau seperti itu luar biasa iman Abraham itu dibangun. Oke, kita cari satu lagi penyataan. Di dalam Yohanes 8 ayat 56 dikatakan seperti demikian. Nah, Yohanes 8 ayat 56 dikatakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-hariku. Oke. Lalu dikatakan, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi ayat ini mau menyatakan bahwa Abraham pertama pernah bertemu dengan Yesus yang adalah Kristus di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama itu adalah God of Glory. Sehingga kita bisa melihat cat ini adalah ketika dikatakan bahwa Abraham melihat Kristus pribadi kedua di perjanjian lama, yaitu dalam bentuk God of Glory, Allah yang mulia, yang maha mulia. Saudara terkasih, kalau kita melihat semua ini, saya boleh katakan iman Abraham dibangun luar biasa. Kasih kepada Tuhan, pertemuan pribadinya dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan saya percaya pimpinan Roh Kudus bekerja dalam semuanya itu untuk Abraham. Ada satu lagi yang luar biasa, yaitu ketika Abraham di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8-10. Kita coba akan bacakan bersama. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ini iman yang luar biasa. Karena apa? Dia harus berangkat dan tidak mengetahui. Tapi ingat bahwa dia sudah punya pengalaman bertemu dengan God of Glory. Itu membangun luar biasa imannya sehingga dia berangkat. Ya. Nah, ayat 8, ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Artinya apa? Ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, penyataan Tuhan tentang memberikan tanah yang berlimpah susu madu dan sebagainya tidak kelihatan karena mereka masih menjadi orang asing di tanah itu. Tapi ingat, Abraham tetap percaya kepada Tuhannya. Walaupun kenyataan hidup yang dia alami itu tidak seindah yang dikatakan ketika Tuhan itu berfirman kepadanya di Ur Kasdim dan diteguhkan di Haran, tetapi dia tetap teguh bahwa dia tetap berharap janji Tuhan itu tetap ada dalam kehidupannya. Saudara, dan ayat ke-10 mengkonfirmasi kita hal yang luar biasa dalam Ibrani pasal 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Pikirannya sudah bukan lagi hanya sekedar tanah, keturunan, dan sebagainya. Dia sudah melihat sebuah kota yang dibangun sendiri oleh tangan Allah. Yaitu apa? Yerusalem baru. Surga yang indah. Sehingga apa? Ini membuat kita melihat bagaimana iman Abraham dan bagaimana dia bergumul, bergaul dengan Tuhan begitu luar biasa. Sampai pada Kejadian pasal 17 ayat 5 yang kita sudah baca di awal. Ya, dikatakan demikian, bahwa karena itu namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ada sesuatu yang ditanamkan Tuhan lagi untuk menopang dia untuk maju makin hari makin kuat, adalah dia tanamkan aksarahim, Abraham ke dalam kehidupan Abraham. Nafas Tuhan dimasukkan lagi ke dalam kehidupannya. Dan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Karena apa? Karena setelah itu Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal bahwa Allah meminta korban manusia. Karena pada zaman itu bukan sesuatu yang lazim, korban manusia. Ya, dan itu pun diberikan ke Abraham kepada Allah. Sehingga apa? Dia dikatakan sebagai bapa orang beriman. Saudara yang terkasih, ini merupakan sebuah flowchart bagaimana Abraham itu dibangun dengan luar biasa. Ya, ini pengalaman yang begitu sangat luar biasa yang Abraham terima untuk membangun dia untuk mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan, benar-benar inginkan dalam kehidupannya. Yaitu apa? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, bawa anakmu Ishak yang kau kasihi itu dan jadikan dia sebagai korban bakaran bagimu.
anak satu-satunya yang dijanjikan sesuai dengan tanah dan keturunan yang dijanjikan harus dia serahkan kepada Allah. Ya, tapi ingat, dia sudah ditata Tuhan sedemikian untuk melihat bahwa keturunan itu adalah God of Glory, Allah yang maha mulia itu. Di masa depan dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa, bahwa Abraham dibangun luar biasa. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana harusnya kita beriman. Bahkan menyerahkan apapun yang paling penting dalam kehidupan kita, lakukan. Tuhan akan atur semuanya. Mau melambangkan sebuah pengorbanan dari Bapa kepada anak yang dikasihnya di perjanjian baru. Yang membuat dunia ini bergetar karena pergumulan yang begitu lama berabad-abad, Tuhan selesaikan dengan luar biasa di kayu salib melalui pengorbanannya. Saudara yang terkasih, krisis di Eden, kemudian binatang maupun penyataan korban daripada Habel, juga kehidupan Henok ini mungkin membekas dalam kehidupan Abraham. Dia mengenal dan dia mengerti itu, sehingga apa? Melalui pengalamannya juga dengan Tuhan, dia mengorbankan anaknya, melambangkan korban Kristus di Golgota. Semua mengarah kepada Golgota. Golgota karena apa? Disitulah segala sesuatu diselesaikan. Dan iman Abraham ini yang kita lihat bagaimana Bapa yang begitu mengasihi anaknya, menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menjadi korban tebusan bagi banyak orang, bagi seluruh dunia. Saudara, mari coba kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, sudahkah sesuatu yang ilahi itu Allah masukkan di dalam kehidupan kita? Itulah Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan membangun kekuatan iman. Abraham tidak menjadi apa-apa ketika apa? Tuhan tidak bersama dengan dia. Tuhan bangun dia dengan pemahaman, pengenalan yang makin dalam, makin dekat. Itu loh keturunanmu, God of Glory dan sebagainya. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu, ada sesuatu yang terus dimasukkan dalam kehidupan Abraham untuk mengerti bagaimana secara pribadi dia mengenal Allah. Melalui Roh Kudus yang saya percaya menyatakan terus itu dalam kehidupan Abraham. Dan itu mau membawa kita juga harusnya Roh Kudus itu menjadi bagian dari hidup kita yang terus memberikan pengenalan kita mengenal pribadi Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita sepelekan. Karena apa? Karena Allah sedang berkarya dalam hidup kita. Rohnya sudah Dia curahkan bagi kita supaya kita nyatakan mengenai diri kita dan pengenalan kita yang utuh kepadanya. Saudara yang terkasih, sudahkah kita sampai pada level hidup dalam keintiman karib dengan Tuhan, dan bukan hanya mengejar hidup saleh saja, kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan, ya? Karena apa? Ada sesuatu yang lebih dari semua ketika apa? Kita harus sampai melihat Golgota dan menyaksikan bagaimana Tuhan membangun hubungannya dengan kita. Saudara, Tuhan ingin dekat dengan kita, Dia ingin karib dengan kita. Dan Dia menyatakan itu dengan Golgota. Dia persiapkan sebagai jalan masuk kekaribannya, keintimannya dengan kita. Ya, Dia mau menyatakan bagaimana Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dan itu yang harus kita belajar supaya kita semakin dekat dan datang kepada Tuhan. Mari, saya mengajak kita semua ya untuk bersama-sama belajar dari apa yang Abraham alami dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan sedang menata kita dengan Rohnya yang kudus, sedang menata kita untuk apa? Memiliki pengenalan yang luar biasa secara pribadi dengan Tuhan. Nanti kita akan melihat lanjutan ini pada bagian selanjutnya ketika kita belajar tentang Ayub. Kiranya ini semuanya memberkati kita untuk semakin mengenal Dia, Tuhan kita. Amin.